Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kebaikannya kita dapat bertemu dalam pengenalan lingkungan sekolah SMP Metodis Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Metodis Pekanbaru, Bapak Pendeta Goklasmian Tambunan STH MM, yang kami hormati para majelis guru, dan yang kami hormati orang tua peserta didik SMP Metodis Pekanbaru dan wakilnya, dan yang kami sangat cintai teman-teman peserta didik SMP Metodis Pekanbaru kelas 7, 8, 9. Acara pertama dalam pengenalan lingkungan sekolah yaitu ibadah yang akan dibawakan oleh Miss Vivi Juliana Sirait, SIP, dan Mr. Farada Panjaitan. Shalom, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Baiklah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Prada. Kepada Pak Prada kami persilakan. Salam anak-anak kami semuanya yang berada di rumah, dimanapun saat ini tinggal, beserta dengan orang tua peserta didik kami. Semoga tetap sehat dan kuat. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melaksanakannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam Kristus Yesus, saatnya kami menyediakan waktu bagi Tuhan untuk berbicara melalui hamba-Mu. Kami rindu anak-anak juga boleh mendengarkan suara-Mu. Dengan demikian mereka semakin bertumbuh dewasa mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 80 ayat 1 sampai 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita semuanya anak-anaknya adalah sebagai domba-domba. Ada dua jenis domba. Yang pertama ada domba yang baik, yang kedua ada domba yang jahat. Apa ciri-cirinya? Domba yang baik yang pertama mau mendengarkan suara gembalanya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, domba yang baik akan mengikuti jejak daripada gembalanya, yaitu Yesus. Kemana gembala itu pergi, kesitulah domba-domba itu pergi. Apa yang dikerjakan oleh gembala, itulah yang dikerjakan oleh domba itu. Sedangkan domba yang jahat, ciri-cirinya yang pertama tidak mau mendengarkan suara gembalanya, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh gembalanya. Yang ketiga, tidak mau mengikuti jejak daripada gembalanya, yaitu Yesus Kristus. Kemana pergi gembalanya, justru dia menyimpang dari jalan itu. Yesus adalah gembala yang baik. Dia senantiasa akan membawa kita kepada jalan yang benar. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan itu. Kalaupun ada banyak orang berkata, ada banyak jalan menuju kepada Roma, tetapi hanya satu jalan menuju kepada surga yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, kita masih bisa diberikan kesempatan. Kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah sampai hari ini. Oleh karena itu, Yesus sebagai gembala yang baik, percayalah, dia senantiasa akan menuntun kita keluar dan gembala kita ada di depan untuk menerobos segala perjalanan-perjalanan yang akan kita lalui. Ketika ada serangan-serangan yang akan mau menyerang kita, maka Yesus sebagai gembala yang baik, dialah yang pertama sekali berhadapan dengan serigala-serigala atau si iblis yang mau menerkam kita. Oleh karena itu, Yesus juga akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada setiap janjinya akan digenapi. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya setiap benih firman itu senantiasa akan bertumbuh di tanah hati kami yang subur sampai menghasilkan buah 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Acara selanjutnya, motivasi belajar yang akan disampaikan oleh Mr. Yosia
Suhendri Raja Gugu. Salam dan salam sehat buat kita semua, secara khusus buat peserta didik SMP Metodis Pekanbaru. Selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita. Perkenalkan, nama Bapak Yosias Suhendri Raja Gugu, dan Bapak sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen, dan Bapak sebagai guru BK di SMP Metodis Pekanbaru. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi untuk kita dapat pahami bersama-sama dan dapat kita mengerti. Ya, materinya berbicara tentang motivasi dalam belajar. Ya, motivasi dalam belajar. Nah, yang pertama kita perlu pahami apa itu arti dari motivasi. Ya, motivasi itu adalah dorongannya dalam diri seorang, ya, untuk melakukan sesuatu hal. Ya, dorong ini bisa muncul dari dalam diri kita dan dari orang lain, ya, dari internal dan eksternal. Nah, kemudian seperti apa dorongan yang sifatnya internal? Ya, internal itu dalam diri kamu itu harus minat. Ya, dalam arti dalam memotivasi belajar itu harus ada minat dalam diri kita, ya, ketertarikan, ya, kecintaan terhadap belajar. Nah, kemudian hal yang internal selanjutnya adalah motivasi, ya, motivasi dalam berpikir hal yang positif. Ya, kamu harus berpikir positif bahwa kamu bisa. Ya, jangan pesimis, karena pesimis ini akan memadamkan semangat kamu untuk belajar. Ya. Kemudian yang bersifat internal yang akan Bapak sampaikan adalah dalam hal fokus, ya, fokus kepada tujuan, ya, pembelajaran. Kamu fokus dalam belajar, ya, sehingga kamu konsentrasi terhadap apa yang kamu pelajari. Ya. Kalau kita nggak fokus, kita akan mudah terpengaruh sehingga yang kita pelajari ini tidak sampai kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian yang eksternal itu adalah, ya, muncul dari pengaruh, ya, atau motivasi dari orang lain. Ya, kita termotivasi karena ada dorongan dari orang lain sehingga kita melakukan yang baik. Ya, contoh, ya, yang penting adalah bagaimana kamu bisa membatasi, ya, membatasi diri kamu terhadap lingkungan yang ada di sekitar kamu. Ya, faktor-faktornya banyak. Ya, dari cara bergaul, ya, game juga, ya, permainan game yang kamu gemari ini harus kamu batasi sehingga kamu fokus kepada dalam hal belajar. Nah, ini yang penting. Kemudian adalah bayangkan apa yang kamu akan dapatkan ketika kamu belajar. Ya, kamu harus bisa membayangkan apa yang saya akan dapatkan ketika saya belajar. Artinya adalah dengan belajar ini yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kemudian kamu bisa mengetahui di luar sana yang tidak pernah kamu kunjungi dengan belajar. Nah, sehingga kamu bisa mengetahui banyak hal tentang dunia ini dalam hal belajar. Nah, jadi itu yang mungkin Bapak sampaikan, dan satu nas firman Tuhan yang ingin Bapak bagikan kepada kita dalam Mazmur 119 ayat 75 mengatakan, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Ya, artinya Tuhan memberikan akal budi kepada kita. Ya. Akal budi untuk kita pakai mencintai namanya pengetahuan, didikan, dan pembelajaran. Nah, gunakan itu akal budi yang kita miliki. Dengan akal budi kita dapat mengetahui banyak hal dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan Bapak mengajak kepada kita semua, masa depanmu ditentukan dari hari ini. Kamu mau jadi apa ditentukan dari dirimu sendiri dan ditentukan dari hari ini. Ya. Jadi tetap termotivasi dalam belajar, karena itu akan berguna bagi dirimu, bagi bangsa, bagi orang tua, dan bagi Tuhan. Nah, demikianlah Bapak sampaikan.
semangat, dan yakinkan diri kamu, kamu bisa. Dan selamat melakukan. Terima kasih. I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky, we danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back, whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Noel Desta Mariski Sinaga. Saya pelajar di Sekolah Metodus Pekanbaru. Di Sekolah Metodis saya menjabat sebagai pemimpin atau ketua OSIS. Tugas saya di tim saya membimbing dan mengarahkan tim-tim saya agar menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Saya juga bersyukur saya memiliki tim yang baik dan mau bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oh, there she goes again. Every morning it's the same. You walk on by my house, I wanna call out your name. I wanna tell you how beautiful you are.
tired of running from it, scared of feeling something now. Stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? Feeling witness lonely now, stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running. Halo teman-teman, nama saya Moses Paulinus Nainggolan. Tugas saya di OSIS adalah sebagai divisi pembinaan, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sekian, terima kasih. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold. You pull away again and I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to嘘だらけのダサ弁解だろい数ヶ月のビッグラブさぞかしい気分だったよね数人の相手を持って遊んでやり返しても意味がないの痛みか苦しみ受けの後遺症ゲートか事前に言ってくれれば
kantor kepala sekolah dan administrasi. Kantor majelis guru. Laboratorium sertifikasi. Perpustakaan. Sanggar Pramuka dan kantor OSIS SMP Metodis. Ruang kelas. Laboratorium IPA. Ruangan sekolah. Demikianlah acara pengenalan lingkungan sekolah SMP Metodis Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021 di hari kedua. Setelah menonton video ini, jangan lupa membuat ringkasan singkat di Facebook kamu dan jangan lupa tandai OSIS SMP Metodis Pekanbaru agar kamu teraksen ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.